Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan dua Doudi, bagian 1. Nyala api yang cemerlang itu seperti awan api yang menyebar di udara kosong. Suhu yang menakutkan naik di tempat ini, menyebabkan lautan darah di tanah menguap dengan cepat. Ketua Aliansi. Itu kepala Aliansi Xiaoyan. Ketua Aliansi telah keluar dari retretnya. Kami diselamatkan. Salam kepada Ketua Aliansi. Proteksi api yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang melarikan diri dengan panik terhenti. Banyak pasang mata terlempar ke langit. Akhirnya, mereka berkumpul pada sosok yang familiar di dalam nyala api yang cemerlang. Segera, wajah semua orang menampakkan kegembiraan dan kegembiraan yang liar. Sorakan yang memekakkan telinga bergema di tempat ini. Banyak dari mereka bahkan berlutut karena kegembiraan mereka. Harapan demi keputusasaan menyebabkan wajah mereka, yang masih memiliki kepanikan yang masih ada, robek dari kegembiraan besar mereka. Setelah berbagai pertempuran, posisi Xiaoyan di hati semua orang dalam aliansi adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Meskipun Xiaoyan mungkin kurang dalam hal usia dan pengalaman, semua orang tahu bahwa justru Bau yang tampaknya lemah inilah yang mendukung seluruh aliansi. Di hati banyak anggota aliansi, sosok itu tidak akan pernah gagal. Ini adalah semacam kultus seperti devolusi gila yang mereka miliki terhadap Xiaoyan di dalam hati mereka. Kegilaan semacam ini jelas akan menyebar dengan liar seperti virus di tengah keputusasaan ini. Oleh karena itu, bahkan mereka yang bukan anggota aliansi Sky Mansion juga mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka membutuhkan dukungan yang dapat mereka andalkan dalam menghadapi keputusasaan total. Tirai api menyebar di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya. Sosok manusia di dalam nyala api yang cemerlang juga menjadi semakin jelas saat tirai api menyebar. Akhirnya, nyala api melemah dan sosok berpakaian hitam dengan jelas muncul di udara. Benar-benar Xiaoyan. Sejumlah besar ahli telah berkumpul bersama dalam jarak pendek dari markas aliansi. Dari kelihatannya, semuanya berasal dari faksi yang sama. Pada saat ini, seorang pria kekar dari dalam kelompok itu mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat sosok di langit. Kegembiraan yang kaya memenuhi suaranya. Kakak Liu Qing, apakah itu benar-benar dia? Seorang wanita cantik di belakang pria itu tanpa sadar bertanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah tidak bertemu orang ini selama lebih dari 1 dekade, junior yang pernah dia latih di Akademi Jianan saat itu benar-benar mencapai puncak sebenarnya di benua itu. Haha, Liu Fei, pasti tidak ada kesalahan. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu di akademi, kekuatannya masih sama denganku. Pria itu secara mengejutkan adalah orang yang bernama Tombak-Tombak Liu Qing di Akademi Jianan saat itu. Liu Fei menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh, di mana sosok yang disembah oleh banyak orang seperti dewa berdiri. Ekspresinya sedikit rumit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang memiliki sedikit konflik dengannya di akademi dalam saat itu, akan benar-benar mencapai tahap seperti itu? Beberapa mata familiar lainnya juga mengamati sosok di langit dari tempat lain di sekitar aliansi. Semuanya menghela nafas secara emosional. Xiaoyan! Banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang api mengungkapkan kejutan padat di mata mereka saat mereka melihat sosok yang mereka kenal. Jelas,
tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar telah mencapai tahap yang menakutkan ini setelah hilang selama lebih dari setengah tahun. Doudi. Hun Tiandi berdiri di atas teratai darah. Mata darahnya juga menunjukkan fluktuasi yang intens. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Hun Tiandi tiba-tiba menjadi galak saat dia bergumam. Suaranya juga berubah menjadi raungan yang bergema seperti guntur di langit. Hun Tiandi tak bisa disalahkan karena tiba-tiba kehilangan dirinya. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tahap ini hari ini. Namun, setelah dia berhasil, dia menemukan bahwa ada orang lain yang juga mencapai tahap yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima ini? Ini terutama terjadi karena orang ini hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dia bunuh setahun yang lalu. Ketidakseimbangan di hatinya telah mencapai batasnya. Haha, kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Doudi. Seorang pria muda berpakaian hitam muncul setelah nyala api tersebar. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Hun Tiandi, yang sepertinya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Senyuman tanpa sadar terbentuk. Mata hitam yang awalnya gelap itu saat ini memiliki kilau cemerlang yang melonjak di dalamnya. Mereka tampak luar biasa hangat dan dalam. Ada segel api di alisnya. Itu terbuat dari banyak warna cemerlang yang berbeda. Semacam fluktuasi khusus sedang dipancarkan darinya. Menghadapi riak ini, magma jauh di bawah tanah mulai mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Xiaoyan diam-diam berdiri di langit. Tidak ada sedikit pun riak Douqi di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat biasa. Namun, hanya ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan tak terbayangkan apa yang ada di dalam tubuh kurus itu. Kekuatan itu bisa menghancurkan dunia. Tubuhmu memiliki aroma Tu Xianqian God. Bagaimanapun, Hun Tiandi bukanlah orang biasa. Setelah mengalami guncangan awal, riak di mata darahnya juga menjadi tenang. Ekspresinya memiliki jejak kesuraman saat dia dengan hati-hati mengamati Xiaoyan dan berbicara dengan suara padat. Aku hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno. Xiaoyan tertawa pelan. Dam nihility devouring fame. Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dengan segera, matanya menyapu tanah ini yang akan segera hancur. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya. Cahaya cemerlang mendarat ke Jukun, yang dikirim terbang ke tanah oleh tendangan dari Hun Tiandi. Luka ganas di tubuh Jukun dengan cepat disembuhkan di bawah cahaya yang cemerlang ini. Tubuh besar Jukun dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah lukanya sembuh. Ekspresinya sedikit pucat saat dia tersenyum pahit dan berbicara dengan Xiaoyan, kamu akhirnya keluar. Jika Anda sedikit terlambat, semua orang yang hadir kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang itu. Tetua Jukun, mohon istirahat sebentar. Xiaoyan berkata dengan suara lembut. Dimengerti. Meskipun suara Xiaoyan tampak cukup lembut, Jukun masih bisa mendeteksi tekanan samar yang terkandung di dalamnya. Tekanan itu sepertinya melampaui dunia ini. Di bawahnya, bahkan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Segera, dia mengangguk dan berkata, kami akan menjaga dari pasukan klan Hun. Hun Tiandi akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Doudi akhirnya hanya bisa ditangani oleh Doudi. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu ke bawah. Sudut bibirnya melengkung ketika dia melihat pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Dari kelihatannya, Hap Tiandi jelas berniat untuk membunuh mereka semua. Metode yang sangat kejam.
Anda benar-benar telah menciptakan pembantaian seperti itu untuk menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio di Tier. Xiao Yan berkomentar dengan lembut. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting. Hun Tiandi tertawa dingin. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara kita semua. Jika Anda kalah, tidak ada tentara aliansi yang tersisa. Jika Anda dikalahkan, klan Hun juga akan dimusnahkan. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Dia sudah lama menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan Hun. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti tidak akan berbelas kasihan. Dia akan membunuh mereka yang harus dia bunuh. Haha, bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah klan Hunku atau pasukan aliansimu yang akan dimusnahkan hari ini. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak. Darah mengerikan Ki meletus dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Energi yang terkandung di dalam darah ini sangat kuat. Anggota balai klan Hun, mundurlah 5.000 kilometer. Hun Tiandi berteriak dengan suara sedingin es, lautan darah menyebar. Para ahli dari klan Hun buru-buru mundur setelah mendengar teriakannya. Pertarungan antara dua elit Doudi bisa menghancurkan dunia. Jika mereka terjebak di dalamnya, bahkan seorang elit Du Sheng pasti akan mati di tempat. Terlebih lagi, semua orang mengerti bahwa yang menjadi kunci kemenangan adalah Xiao Yan dan Hun Tiandi. Hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir dari kedua belah pihak. Xiao Yan, hari ini adalah hari di mana aku telah menjadi dewa. Xiao Yan, kamu harus membiarkanku melakukan pertempuran yang menyenangkan. Darah yang sangat besar Ki menyebar di mata Hun Tiandi. Dia berdiri di lautan darah. Pada saat ini, kebanggaan yang membumbung hadir. Orang ini mungkin kejam tetapi dia juga bisa dianggap sebagai individu yang sombong dan kuat. Salah satu dari mereka pasti akan mati dalam pertempuran ini. Xiao Yan harus bertarung dengan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini. Aku akan bergabung denganmu sampai akhir. Ada juga sedikit kegembiraan melonjak di mata Xiao Yan. Pertempuran ini akan menjadi pertarungan teratas di seluruh benua Douqi dalam 10.000 tahun. Pertempuran ini pasti akan menyebar dari generasi ke generasi. Semua orang menghentikan nafas mereka saat mereka melihat ke langit, yang telah menjadi kosong hampir seketika. Keduanya tidak menyerang tetapi aura mereka telah menekan hati semua orang seperti gunung. Keributan! Lautan darah menutupi langit. Warna merah pada mata Hun Tiandi sepertinya menjadi lebih pekat. Kakinya tiba-tiba melangkah ke depan saat pertarungan ini berlangsung sesaat. Bang! Seluruh langit bergetar saat dia mengambil langkah maju ini. Lautan darah yang mengerikan berubah menjadi gila. Itu langsung berubah menjadi gelombang darah besar ratusan ribu kaki besar karena dengan kejam menyapu Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan sekecil semut di hadapan gelombang darah ratusan ribu kaki yang sangat besar. Mata Xiao Yan, yang berisi cahaya cemerlang, menatap gelombang darah yang memiliki momentum yang mengejutkan. Energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan elit bintang 9 Dou Sheng bersama dengan jiwanya. Fame, ayo! Xiao Yan menggerakkan mulutnya. Suara lembut keluar. Saat itu terjadi, tanah di bawahnya bergemuruh dan terbelah menjadi jurang besar. Magma merah melesat ke langit seperti air mancur. Akhirnya, itu melayang di langit, berubah menjadi gelombang magma besar yang bentrok dengan gelombang darah. Ledakan! Tanah itu bergetar. Hujan darah yang disertai magma turun dari langit bagaikan badai. Itu menyelimuti seluruh Central Plains. Hun Tiandi tidak heran bahwa serangannya dihentikan.
Jika begitu mudah untuk menghabisi Dou di elit, dia tidak akan bersikeras mengejarnya selama ribuan tahun. Meskipun demikian, ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih serius. Xiao Yan telah menerima serangannya dengan mudah. Ini berarti Xiao Yan juga benar-benar memasuki tahap ini dan tidak bergantung pada beberapa item eksternal untuk membantunya melangkah sementara ke dalamnya. Jantung darah iblis mengikis petir. Hun Tiandi menginjak teratai darah. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi Central Plains. Awan darah segera berguncang dengan kuat seperti organ raksasa dan dengan keras menyusut ke dalam tubuhnya. Bang bang bang. Selama awan darah yang tampaknya tak terbatas itu menyusut, ruang itu sendiri juga hancur. Retakan hitam gelap di angkasa menyebar di langit dengan kecepatan yang menakutkan. Di saat berikutnya, awan darah tiba-tiba menyebar. Gunung yang tak terhitung jumlahnya seperti kilat darah melesat ke arah Xiao Yan di bawah dalam badai seperti mode. Energi yang terkandung dalam setiap tetes hujan darah cukup untuk mengejutkan kelompok Gu Yuan. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir darah yang turun dari segala tempat. Aura ganas yang tak tertandingi hadir dalam petir darah. Jika seseorang terkena dan aura ganas memasuki tubuh seseorang, itu akan merusak pikirannya. MOU. Api yang cemerlang dengan cepat menyapu dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi manusia api raksasa yang berdiri di udara. Raksasa api ini melebarkan mulut besarnya. Segera, dunia menjadi sunyi. Nyala api yang sangat cemerlang tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti awan yang terbakar dan bertabrakan dengan petir darah yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh! Api cemerlang dan kilat darah bertabrakan dengan gila di langit. Seluruh negeri bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang sangat kuat ini. Hati semua orang dicengkeram saat mereka melihat petir darah dan serangan api yang dipertukarkan di langit. Pertukaran yang menakutkan seperti itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Setiap serangan tunggal kemungkinan akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas besar aliansi. Manakah dari keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Lei Ying bertanya sambil berdiri di samping Gu Yuan. Bahkan dia juga ketakutan dengan pertarungan yang mengerikan itu. Gu Yuan kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya saya menyaksikan pertarungan antara Dou Di. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi, namun, Hun Tiandi bagaimanapun juga adalah kepala klan dari klan Hun. Seorang elit Dou Di juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya. Kemungkinan dia akan sedikit lebih baik daripada Xiao Yan dalam hal penggunaan energi. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan juga telah mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Toushi. Dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan. Semua orang hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Mereka terus menyaksikan pertempuran dunia yang hebat dengan cemas. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran sebesar itu. Silakan pergi ke